Proses penyebaran Islam di Tanah Batak tidaklah begitu sulit, karena sebagian orang Mandailing dan Angkola ternyata sudah ada yang memeluk Islam. Tuanku Rao yang bernama asli Fakih Muhammad, diberi kepercayaan memimpin sekitar 5.000 pasukan berkuda tentara Padri masuk ke Mandailing, yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Tuanku Rao merekrut ribuan penduduk setempat yang sudah diislamkan untuk dijadikan pasukannya. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Tuanku Rao melanjutkan invasi ke pusat kerajaan Batak, yang dipimpin Sisingamangaraja ke-10, yang bernama Ompu Tuan Nabolon, pada saat itu menganut agama Parmalim dan animisme. Pasukan Padri bergerak melewati Silantong, Pangaribuan, Silindung dan terus ke Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Di desa Butar pasukan Padri bertemu dengan pasukan Sisingamangaraja ke-10. Dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja ke-10 tewas. Menurut Ompu Buntilan alias Batara Sangti, dalam bukunya Sejarah Batak, Sisingamangaraja 10 yang lahir tahun 1785, meninggal dunia pada 1819 dalam usia 34 tahun. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tetapi pasukan Padri sangat kuat. Penyerangan itu mengakibatkan tanah Batak banjir darah, dan mayat tergeletak di mana-mana, hingga jumlahnya mencapai seratusan ribu lebih. Perang ini mengakibatkan munculnya dampak buruk, yaitu penyakit kolera yang bersumber dari gelimpangan mayat-mayat. Wabah kolera inilah yang menjadi alasan keluarnya pasukan Padri dari pusat kerajaan Batak. Tak hanya sampai di situ saja. Setelah peristiwa invasi Tuanku Rao ke Batak, satu pasukan Padri lainnya datang ke Mandailing, yang dipimpin Tuanku Tambusai. Berbeda dengan Tuanku Rao yang masuk ke Mandailing melalui Muara Sipongi, maka pasukan Tuanku Tambusai masuk melalui Sibuhuan, Padang Lawas, dan menginjakkan kakinya di Sipirok. Disinilah dibangun cikal bakal masjid pertama di Sipirok yang bernama Masjid Raya Sori Alam Dunia Sipirok Masalih, yang pemugarannya dibangun tanggal 16 Juli tahun 1926 dan masih berdiri hingga sekarang. Dalam menyebarkan agama Islam, pola Tuanku Tambusai lebih lembut dibanding Tuanku Rao. Kedua misi pengislaman itu akhirnya menjadikan wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Padang Sidimpuan sebagai daerah mayoritas Islam. Anehnya, masuknya Islam di bawah pimpinan kedua tokoh itu, tak satu pun berhasil membuat Islam tersebar luas di Tanah Batak, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir sekarang. Sementara itu, sejarah masuknya Islam di Tomok Samosir, pertama kali dibawa oleh Panglima Perang Raja Sidabutar kedua, bernama Tengku Muhammad Said yang berasal dari Aceh. Hingga kini, setidaknya ada 3 agama dan 2 kepercayaan yang dianut masyarakat Batak. 3 agama itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, jika video ini bermanfaat bagi Anda. Dan share video ini, untuk berbagi pengetahuan dengan teman kalian mengenai sejarah masuknya ajaran agama di Indonesia.